Benda kecil ini membuat pemilik mobil menghemat jutaan rupiah setiap harinya. Ini adalah convex mirror. Kamu hanya melihatnya di bus atau SUV besar. Kamu hanya membutuhkannya saat parkir. Biasanya kamu hanya punya spion tengah dan samping. Dengan begini, menentukan jarak dari bumper belakang ke mobil belakang sangat sulit. Selain itu, spion samping seringkali mendistorsi cahaya dan membuat kamu bingung. Kamu mundur, melihat spion tengah, sedikit lagi, ups, kamu sedikit mendorong mobil di belakangmu, dan sekarang kamu mendengar alarmnya menyala. Lebih parahnya lagi, kamu harus mengganti kerugiannya. Kamu bisa menghindari itu dengan memasang convex mirror di balik kaca belakang. Bentuknya cembung dan memantulkan objek seperti kamera fisheye, jadi saat kamu parkir, lihat spion tengah. Sekarang kamu bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh convex mirror, atur posisinya agar kamu bisa melihat bumper belakang, dan sekarang kamu nggak akan menabrak mobil di belakangmu saat parkir. Kamu menghemat banyak uang karena nggak perlu memperbaiki mobil orang lain. Kamu mungkin juga suka blind spot mirror, bentuknya cembung dan bekerja seperti fish eye. Pasang cermin itu di spion samping, meskipun kecil, kamu bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat di spion samping biasa. Misalnya saat parkir di pinggir trotoar. Perhatikan cermin kecil itu dan kamu akan melihat jarak dengan penghalang. Cermin seperti itu diperlukan oleh bus besar yang melaju di lalu lintas padat, terutama di kota-kota tua yang jalannya bisa saja sangat sempit. Tapi jika kamu mengendarai mobil kecil, kamu bisa parkir tanpa cermin tambahan. Satu lagi karakteristik detail SUV besar adalah pipa ini. Itu agak mirip knalpot truk, tapi kamu nggak akan melihat asap pembuangan keluar dari sana. Sebaliknya udara masuk melalui pipa itu, mesin membakar bahan bakar untuk melaju dan butuh udara untuk melakukannya. Biasanya mesin mengambil udara lewat grill depan, tapi SUV kadang harus melewati sungai kan? Saat itulah grill radiator terendam. Air akan masuk ke mesin dan mesin akan mati. Kamu nggak mau mobilmu mogok di tengah sungai kan? Jadi kamu harus memasukkan udara ke mesin melalui pipa yang posisinya di atas air. Sehingga mobil itu akan terus melaju meskipun permukaan air berada di atas kap mesin. Kalau kamu nggak mau ketinggalan zaman, pasang kamera belakang di mobil. Kamu bisa melakukan ini meskipun mobilmu tidak dirancang untuk itu. Pertama, pilih kameranya. Kamera itu harus anti hujan dan anti debu. Biasanya, orang-orang memasang kamera di atas plat nomor belakang dan memberinya daya dari lampu mundur. Jadi setiap kali mundur, arus listrik masuk ke lampu dan paralel ke kamera. Kamu hanya perlu memasang monitor dan kabel dari kamera ke monitor yang dipasang di bawah interior mobil. Kalau kamu ingin menjadi raja parkir, kamu bisa memasang sensor parkir. Itu adalah sensor bundar di belakang dan depan mobil yang bekerja menggunakan ultrasound. Masing-masing sensor melepaskan gelombang. Gelombang itu maju, menemukan penghalang, memantulkannya, dan kembali ke sensor. Komputer bawaan akan mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk memantul dan kembali serta menentukan jarak dengan penghalang. Saat kamu parkir dan radar mendeteksi penghalang, kamu akan mendengar bunyi beep. Semakin kamu mendekati penghalang, semakin cepat radar itu berbunyi. Saat penghalangnya 20-25 cm dari sensor, radar akan berbunyi terus-menerus dan jika kamu nggak mau parkir sama sekali, biarkan aja mobilmu yang bekerja. Mobil modern dilengkapi banyak sensor yang memindai keadaan sekitar. Itu mirip sensor parkir, tapi lebih banyak dan lebih kuat. Saat kamu ingin memarkir mobil, tekan tombol parkir otomatis dan ikuti arahan kecerdasan buatan. Kamu harus menyetir di jalur tempat kamu ingin berhenti dan sensor akan memindai baris itu dan menemukan tempat yang pas. Mobil akan menyuruhmu berhenti dan mundur. Kecerdasan buatan akan memutar kemudi ke posisi yang tepat. Kamu hanya perlu menginjak rem dan mengganti gigi sesuai permintaan komputer. Beberapa mobil bisa parkir tanpa campur tangan pengemudi sama sekali. Kamu bisa keluar dari mobil dan melihatnya parkir dari samping. Sebagian mobil juga memiliki adaptive cruise control, jadi mobil bahkan bisa menyetir tanpa campur tangan kamu. Seringkali kamu menggunakannya ketika kamu mengemudi di jalan raya. Atur mobil pada kecepatan yang diinginkan, lalu lepaskan pedal. Mobil akan menjaga kecepatannya sendiri, sensor dan radar di depan mobil akan memindai penanda jalan dan menjaga mobil tetap berada dalam jalur.
Jika ada orang yang tiba-tiba masuk ke jalurmu, sensor akan mendeteksi penghalang itu. Komputer akan mengurangi kecepatan atau bahkan berhenti. Mobilmu juga punya sistem dan fitur yang tidak kamu sadari, seperti ABS, sistem rem anti terkunci. Saat kamu menginjak rem sekencang mungkin, bantalan rem meremas cakram dan mobil akan berhenti. Mobil bisa terus melaju dengan roda terkunci jika kecepatannya tinggi dan itu akan membuat ban selip. Meskipun rem diinjak, ABS melonggarkan sedikit bantalan rem agar roda terus berputar. Ini berfungsi agar kamu masih bisa mengendalikan mobil dan memungkinkan kamu untuk bermanuver bahkan saat mengerem. Emergency Brake Assist. Sistem ini bekerja saat kamu menginjak pedal rem dalam-dalam dan merasakan pedalnya terjatuh. Pabrikan mobil menemukan bahwa dalam keadaan darurat, pengemudi menginjak rem dengan cepat tapi tidak cukup keras. Untuk membantu pengemudi, mereka mengembangkan sistem yang membantu pengemudi menginjak rem sampai bawah dalam keadaan darurat. Sistem kontrol traksi. Fitur ini mengukur kecepatan kendaraan secara terpisah. Jika kamu melewati genangan dengan roda kiri, kamu mendapat lebih sedikit traksi di sana. Tapi roda kanan melaju di aspal dengan traksi bagus dan mendorong mobil ke depan. Hasilnya, mobil belok kiri dan kamu kehilangan kendali. Jika ini terjadi dengan sistem kontrol traksi aktif, sistem ini akan tahu roda berputar berbeda, lalu memerintahkan pengereman roda untuk menyamakan tenaga penggerak dan mobil tetap berada di jalan. Berikut beberapa benda berharga yang bisa membantu dalam keadaan darurat. Benda ini sama seperti power bank, ini adalah starter darurat. Pada cuaca dingin, bahkan aki baru pun bisa mati. Jika kamu mencoba memutar kunci dan hanya mendengar mobilmu mencoba menyalakan mesin tapi gagal, keluarkan starter darurat. Kamu lihat penjepit ini, sambungkan langsung ke kutub aki, jangan sampai terbalik antara kutub positif dan negatif ya. Biasanya, kamu akan melihat simbol yang sesuai. Sekarang, nyalakan benda itu dan coba nyalakan mobil. Power bank kecil ini akan memberimu cukup arus listrik untuk menyalakan mobil. Satu lagi cara untuk menyalakan mobil yang akinya lemah adalah menggunakan tali derek. Ingat, ini hanya berfungsi pada kendaraan manual. Angkat roda penggerak mobil dengan dongkrak, pastikan kamu mengganjal roda lainnya. Lilitkan tali derek di roda berlawanan arah jarum jam, jadi saat kamu menarik tali, roda berputar seolah-olah mobil sedang maju. Putar kunci mobil dan masukkan ke gigi 1. Tugasmu adalah memutar roda secepat mungkin, tarik tali dengan kencang seperti mau menyalakan gergaji mesin. Roda akan membuat mesin berputar dan mobil akan menyala. Selesai. Membawa perangkat untuk keluar dari mobil dalam keadaan darurat sangat berguna. Ini pada dasarnya adalah palu kecil dan cutter. Kalau terjadi kecelakaan, kamu bisa memotong sabuk pengaman dengan cutter, lalu memecahkan kaca dengan palu. Salah satu benda paling penting yang bisa kamu bawa di mobil adalah lakban. Kamu bisa memperbaiki apapun dengan itu. Tapi yang paling penting, kamu bisa menggunakan lakban sebagai cup holder. Selain itu, kalau kamu takut minumanmu tumpah di kabin, kamu bisa meletakkannya di dalam sepatu.